Salam pers mahasiswa. Salam. Selamat datang di program terbaru dari Lembaga Pers Mahasiswa Dimensi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rohmatullah, Tulungagung. Iya. Gitu. UIN 1 Tulungagung. Iya, UIN 1 Tulungagung. Dan di sini saya sebagai pembawa acaranya, perkenalkan nama saya Dedang Prastiawan, biasa dipanggil Dadang, dan sudah ditemani pimpinan umum LPM Dimensi. Wah, episode pertama langsung pimpinan umum loh ini. Ya, gimana nih? Saya perkenalan nggak ini? Iya, silakan. Aku Minhatul Hairiyah, kalian bisa panggil aku Ria. Mm-hmm. Kebetulan di sini jadi PU. Pembantu umum. Pelayan umum. Oke. Berarti kalau anak-anak butuh apa-apa mintanya ke Anda ya? Ya bisa sih. Oke. Kadang gitu sih. Oh iya, biasanya gitu juga. Iya, biasanya gitu emang. Emang suka ngerepotin anak-anak itu. Mungkin ini apa namanya problematika di berbagai LPM ya mungkin. Sudah menjadi kewajiban. Iya. Iya sih. Iya. Iya, terus gimana ini? Iya. Dan Mbak Ria ini apa namanya? Sudah semester berapa Mbak sekarang? Aku naik semester 7 kebetulan. Nah, diangkat sebagai PU semester? Semester 6. Oh, semester 6 kemarin. Jadi udah berjalan 1 semester. Oh, 1 Lumayan semester. lah. Kurang setengah ya berarti? Kurang 1 semester lagi kok setengah. Oh iya, kurang 1 semester. lagi. Iya Setengah benar. tahun lah. Iya benar. Ya, benar. 1 tahun setengahnya kan 1 semester. Iya. Jadi bingung. Oke, terima kasih penjabarannya. Lengkap sekali. Iya. Ya. Kali ini kita akan bahas apa sih itu persma. Mungkin anak-anak umum, mahasiswa umum kan biasanya ngelihat kita ini persma itu, wah, humas kampus gitu. Humas kampus. Iya sampai ada apa anak sini yang nyablon topinya ditulis hashtag bukan humas kampus itu. Oh, yang warnanya merah itu ya? Iya. Udah nggak ada apa namanya cetakan lagi ya itu? Mau pesen juga. Oh, mau pesan? Iya dong. Bisa ke Fatoni saja nanti. Oh ya, ada yang pesen ya? Iya. Ada yang jualan ya? Iya, ada yang jualan. Nah, sebenarnya persma itu apa sih kalau biar anak-anak maksudnya mahasiswa umum itu tahu dan kinerjanya seperti apa, perannya di kampus itu seperti apa gitu. Sebenarnya singkatnya aja ya, persma itu organisasi bagi para mahasiswa yang berkecimpung di bidang kejurnalistikan gitu sih maksudnya. Kepenulisan benar, tulis menulis. Gitu. Tulis menulis. Ya. Oh, bukan media lagi berarti. Oh, media. Media atau tulis menulis atau jurnalistik? Jurnalistik kan tulis menulis juga loh. Iya. Nah, oke, jadi gampangnya aja sih, pers mahasiswa itu organisasi bagi mahasiswa yang berkecimpung di dunia kejurnalistikan gitu. Yang ingin belajar lebih tepatnya. Yang ingin belajar, benar. Nah, di LPM Dimensi ini kebetulan kan kita emang di bawah lembaga pers mahasiswa Dimensi. Ini kita membuka peluang untuk teman-teman yang ingin belajar membaca, menulis, berdiskusi bersama gitu, membahas banyak sekali. Berarti tidak terbatas oleh apapun ya. Maksudnya mahasiswa apapun boleh masuk gitu. Boleh. Jadi enggak gini ya, kalau pengalaman sih ya emang dari beberapa kampus kadang ada yang hanya menerima dari jurusan kejurnalistikan gitu kan. Berhubung di sini enggak ada jurusan kejurnalistikan. Ada dong. Oh, masa ada? Komunikasi penyiaran? Iya sih. Sensor. Enggak dong. Oh, enggak. Itu kan jurusan saya. Iya, benar ada sih, ada. Iya. Tapi kan nggak semua jurusan juga ada kita belajar kejurnalistikan kan nggak semua jurusan kayak gitu. Nah, untungnya ada wadah nih di LPM Dimensi, jadi semuanya fakultas apapun boleh masuk. Berarti untuk kawan-kawan yang ingin belajar tentang kejurnalistikan, tulis menulis ataupun reportase mungkin ya, bisa masuk di UKM ya namanya. UKM, unit kegiatan mahasiswa kampus. Di UKM LPM Dimensi ini kita membuka peluang lebar-lebar untuk kalian yang ingin belajar, dan di sini kita tentunya berproses bareng dan seru-seruan bareng tentunya. Ya, jangan lupa nanti rekrutmen anggota baru akan kita buka bulan Agustus ya semuanya. Ya, penerimaan mahasiswa baru. Ya, jangan lupa tetap pantau terus IG Dimensi, YouTube,
apalagi nih? Spotify. Media sosial. Oh, ada ya? Ada dong. Spotify-nya siapa ini? Ada. Habis ini ada. Kan ini mau ditayangkan di Spotify. Siap. Iya. Spotify, YouTube. Ya itu Oke, tadi. kita manfaatkan banyak media sosial lah. Iya. Tapi timingnya pas banget ya kita bikin podcast ini. Dan habis itu beberapa bulan lagi udah penerimaan mahasiswa baru. Kebetulan banget ya. Oh, siapa sih yang ngide itu? Saya Yang ngide penasaran podcast loh. ya. Iya. Kayaknya mas-masnya yang di depan saya nih. Oh, Mas Dudung. Oh, Mas Dudung. Iya. Oh iya, Mas Dudung itu bagus sekali Mas Dudung. Kayaknya aku tahu nih. Dia sering banget buat Self-promote anjing. Spotify gitu. Enggak dong, jangan di Gitu. sini. Oke, itu sedikit tentang Mas Dudung. Iya. Mas Dudung. Nah, lanjut lagi, itu kan LPM kan berkecimpung di dunia jurnalistik kan. Nah, perannya di kampus itu seperti apa? Kalau peran pers mahasiswa ya sebagai kontrol sosial sih terhadap kebijakan-kebijakan yang emang dikeluarkan oleh pihak kampus gitu. Nanti kita menyajikan berita atau informasi, bahkan kita juga mengkritik gitu ya. Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus ini sudah sesuai gitu dengan aspirasi-aspirasi yang digaungkan oleh mahasiswa. Itu kalau apa namanya mengkritik itu tidak takut apa diskors, di DO atau gimana itu? Atau ada hukuman dari kampus kalau terlalu keras mengkritik gitu? Ya kita mengkritik kan ada alasannya gitu loh. Iya. Tentu ada yang tidak beres, ya, makanya kita kritik. Ini temanya apa sih? Nggak tahu, kita kan ngomongin persma dari tadi. Oh gitu. Nah, lanjut lagi itu tadi apa namanya kalau orang awam kan mahasiswa umumnya kan memandang kita sebagai humas kampus ya, wis kebanyakan lah itu dipukul rata. Ya nggak bisa dipukul rata, tapi kebanyakan. Nah, itu Sudah. itu mungkin Mbak Ria pernah mendapat apa namanya pernah mendengar ocehan dari mahasiswa umum tentang stigma mereka, pandangan mereka tentang kita itu gimana sih? Tentu stigma Selain humas kampus ya? selain humas kampus Iya. ya. Oke. Yap, ada sih. Cukup sering juga sih. Aku bilang sering ini dari data yang aku amati di lapangan ya. Maksudnya dari teman-teman yang liputan, kemudian ketika melakukan reportase. Itu mereka emang sering kena stigma gitu. Ini bukan dari apa ya data yang aku dapat dari survei enggak ya, tapi emang dari teman-teman di lapangan gitu. Iya. Emang kita sering banget dapat stigma, bukan dari humas kampus malahan. Ya terus? Dari Bukan dari humas kampus, maksudnya humas kampus ini ditunjuk. Contohnya aku mahasiswa umum ya. Terus ada anak-anak LPM liputan gitu. Wah, humas kampus tuh gitu. Oke, pernah sih. Pernah ya? Pernah. Jadi kan dari mahasiswa luar mungkin ya. Ketika kita memberitakan, ya kita kan emang di sini pers mahasiswa juga memberitakan tentang kampus ya. Iya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus juga. Dan ada yang menganggap itu orang-orang luar, kenapa sih selalu menyoroti kampus gitu? Jangan-jangan kamu emang humas kampus, ya sih. Nah, kalau stigmanya lagi di balik itu semua, gitu, ada beberapa stigma yang kayak ini nggak tahu ya dari mana, mungkin dari semua pihak. Nggak harus dari humas kampus atau bukan gitu maksudnya. Lanjut aja. Ya, sering banget dapat pernyataan-pernyataan kayak Dimensi ini kenapa sih selalu jelek-jelekin kampus gitu. Maksudnya apa sih? Terus Dimensi suka banget cari-cari kesalahan orang lain gitu. Ya emang salah gitu. Ya emang salah kan sebenarnya kan gitu. Tapi orang-orang itu sering salah tangkap lah. Salah tangkap. Pikirnya kita emang hanya memberitakan yang jelek gitu. Ya. Tapi kan sebelum kita melakukan kerja jurnalistik pun kita juga pasti riset kan. Iya, pasti diskusi dulu, mengkaji apa sih, apakah ini benar-benar salah atau benar gitu kan. Benar. Dan itu pun kita cari-cari itu ya. Itu biasanya ini justru malah dapat laporan dari mahasiswa gitu. Gini. Terus lapornya ke kita. Contohnya seperti apa? Misal soal keluhan mereka tentang UKT ya. UKT. Itu teman-teman banyak banget yang risau gitu. Ini kenapa kita nggak dapat fasilitas apapun ketika pandemi? Iya.
tapi kita tetap disuruh bayar Bayar UKT. UKT Iya. full gitu. Full lagi, Dan iya. banyak banget kan itu yang kemudian gimana ini kampus gitu. Mm-mm. Kok kayak gini? Terus habis itu kita coba kita riset, terus kita tuliskan gitu, kita tuangkan di bisa berbentuk Diberitakan berita, lah. bisa berbentuk opini gitu. Bisa berbentuk podcast juga dong. Iya dong. Terus tanggapan kawan-kawan LPM setelah mendapat stigma seperti itu seperti apa tanggapan mereka? Apakah mereka langsung insecure gitu? Malamnya nggak bisa tidur? Ada juga sih yang kayak gitu mungkin ya. Ada ya? Mungkin. Tapi gini, beberapa dari teman-teman Persma ketika mendapati hal yang seperti itu ya, sebagian dari mereka biasa aja, karena emang udah apa ya, udah sering dengar stigma kayak gitu. Sebagian biasa aja gitu, karena emang itu udah konsekuensinya jadi Persma. Tapi sebagian lagi ya mungkin ada yang kecewa. Iya, maksudnya kan Ya. kalau anak-anak baru masuk nih, masuk terus kaget loh, kok gini gitu kan? Pasti iya kan bener. bingung gitu menyikapinya. Iya bener banget. Apalagi Soalnya kan- propaganda dari kawan-kawan kampus, maksudnya mahasiswa kampus, kamu ngapain ikut ini? Jadi humas kampus, itu kan susah gitu. Ya. Entar nanti kena mental kan susah. Ya sekarang mainnya mental ya. Iya, mental illness gitu. Anak-anak suka gitu soalnya. Apalagi sering banget ya stigma kayak gitu itu jadi bikin orang-orang berpandangan ke dimensi itu negatif. Mm-mm. Ya gitu, kalau ada yang daftar ke dimensi malah kayak ngapain gitu. Iya. Ngapain? Humas kampus. Terus kalau nggak gitu ngapain? Dimensi itu selalu cari-cari kejelekan kampus. Kadang gitu, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Kayak heran sih kadang ya sama teman-teman itu suka takut gitu kalau diwawancarai sama teman-teman Persma. Nggak tahu kenapa Selalu ya. menghindar gitu. Selalu menghindar, selalu cari-cari alasan supaya nggak diwawancarai gitu. Padahal ya informasi yang kita dapat nantinya juga akan kembali ke mereka gitu loh. Iya, tapi kalau itu sih wajar sih menurutku. Maksudnya kan kalau stigma kita di mereka kan sudah begitu ya. Jadi mereka wajar gitu menolak-nolak atau menghindar lah, menghindar dari kita. Mungkin pikiran mereka gini, ini masalahku mau diangkat nih, Ya, kan iya benar. namanya akan tercemar. Iya. Maksudnya gini, ya kenapa sih mereka harus takut gitu loh? Apa takut datanya terus nanti disebarluaskan sama dimensi gitu? Atau mereka takut terseret dengan masalah kayak gitu karena mereka berani buka mulut gitu kan? Ya nggak gitu juga gitu loh. Selagi itu penting untuk kemaslahatan umat ya enggak, dan Ya. informasi itu dibutuhkan oleh banyak orang, kenapa enggak ya enggak? Iya. Bener enggak? Iya sih. Ya. Tapi menurutku kalau mereka menghindar berarti mereka tahu ini salah, tapi selalu melarikan diri. Gimana maksudnya? Mereka tahu apa yang mereka lakukan salah ya kan. Ya. Terus kita mau liput nih. Oke. Terus mereka menghindar gitu. Iya. Biasanya sih yang banyak kayak sih gitu. yang gitu. Mm-mm. Siapa? Boleh nih sebut. Jangan dong. Boleh aja, nanti disensor kok. Oh, disensor. Iya, santai aja. Oke. Si A, si B, ada sih banyak. Nggak banyak juga sih. Ya sering. Mm-mm. Bahkan kalaupun ada yang mau diwawancarai ya, mereka akan tidak mau disebutkan namanya. Inisial berarti. Inisial, biasanya gitu. Si Itu kan korban. Oh iya, Jangan korban dong. ya. Emang mereka tahu? Enggak kan? Ya mereka kan selalu baca di berita Dimensi Pers gimana dong? .com. .com. Mestinya tahu Branding dong. aja. Itu kan Iya. rame juga. Mm-mm. Oh iya, penyintas. Ya, itu kan penyintas ya. Penyintas. Nah, Bukan itu korban lagi kasus ya. apa sih kalau boleh tahu? Oh jadi bahas itu ya? Enggak apa-apa sih. Spill dikit aja. Oke. Itu kasus yang cukup menyita perhatian banyak orang ya. Nah, masyarakat kampus. Jadi yang- masyarakat kampus. Jadi ada jangan terlalu floor aja. Oke. Maksudnya kronologinya bukan kronologi sih. Garis besar Oke. benang merahnya kejadian itu seperti apa gitu. Jadi ada yang lapor Iya. ke Dimensi gitu.
si penyintas bahwa dia telah dilecehkan oleh salah satu oknum mahasiswa juga gitu. Dan kemudian di apa ya namanya, Dimensi melakukan investigasi terkait itu. Dan akhirnya di blow up ke media gitu sih. Nah, itu aja. Itu kan waktu investigasi itu teman-teman ada gambling nggak? Ini mau beneran ditaruh di web nih, benar disebarkan nih, pasti ada kebingungan di antara kawan-kawan gitu loh. Ya, kalau teman-teman baca beritanya ya, sebenarnya teman-teman Dimensi apa ya namanya, sudah memutuskan untuk memblow up itu karena kampus sendiri yang memang kampus sendiri yang tidak segera menangani, bahkan malah mewisuda si apa namanya pelaku. Iya. Nggak usah, udah lah, udah. Itu tadi sekilas ya. Iya, itu tadi sekilas guys. Kerja kita. Nah, itu kawan-kawan dalam melakukan investigasi itu tahap-tahapannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan supaya mahasiswa umum pada umumnya mereka bisa tahu kinerja kita seperti ini loh. Jadi nggak melulu tentang humas kampus, tentang apa namanya nyari-nyari masalah. Kan contoh kasus ini ya. Contoh kasus ini kan juga ada yang melaporkan gitu loh. Iya. Iya. Jadi teman-teman kalau emang udah apa namanya punya apa ya kejanggalan-kejanggalan gitu, teman-teman semuanya kalau menemui sebenarnya nggak cuman apa ya pemberitaan biasa ya di Dimensi. Kita juga pernah melakukan investigasi. Jadi teman-teman kalau seumpama punya masalah atau punya keresahan, terus menemui kejanggalan tentang kepentingan umum, boleh banget nanti cerita ke Dimensi, terus kita ungkap kebenarannya gimana gitu ya. Pahlawan berarti. Pastinya kesiangan dong. Saya tadi bangun jam 10 soalnya. Gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir mungkin bisa dikasih apa namanya? Dinyatakan lah apa harapan LPM ini untuk kedepannya? Harapannya ya agar teman-teman mahasiswa itu bisa lebih terbuka aja sih sama pers mahasiswa gitu. Nggak usah takut kita bakal macam-macam. Kita nggak akan macam-macam kok. Gini sih. Itu termasuk macam-macam sih. Bukan tidak macam-macam. Gitu ya. Soalnya nyenggol kepentingan yang lain gitu. Siap. Itu sih lebih terbuka aja. Maksudnya kalaupun teman-teman memerlukan informasi atau data dari kalian, ya kalian bersedia aja gitu. Karena nanti informasi itu juga akan kembali ke kalian gitu. Kan supaya kita sendiri ya, supaya apa ya namanya, ya sebagai jurnalis emang harus lebih start lebih awal gitu loh dari teman-teman yang lain. Kita harus bisa tahu informasi lebih dulu daripada teman-teman yang lain. Iya. Dan untuk bisa belum mau ngomong ya? Enggak. Oh enggak. Untuk bisa untuk bisa apa ya? Mengikuti apa? Bukan mengikuti ya. Membuat peran dan fungsinya Persma ini lebih optimal. Iya, lebih optimal. Tentu kita harus dapat dukungan dari banyak orang gitu. Secara Termasuk material atau kampus gitu. Iya. Benar banget. Dan sebenarnya sih ada keuntungannya juga gitu loh, adanya lembaga pers mahasiswa ini. Iya. Untuk buat apa namanya? Buat kampus dan juga buat mahasiswa gitu. Buat kampus ya mereka bisa mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya gitu melalui kita. Terus bagi mahasiswa ya mahasiswa bisa apa namanya menyuarakan aspirasinya gitu melalui kami lembaga pers mahasiswa. Dan di sini kita bisa menampung tulisan-tulisan mahasiswa lainnya ya. Bisa banget. Nah, jadi tinggal apa namanya hubungi kontak aja. Ya. Kalau nggak gitu, kalau bingung ya bisa kok langsung kirim tulisan langsung ke web. Bisa dibuka di Instagramnya Dimensi itu. Oh iya, tata caranya ada di Instagram Dimensi ya. @dimensi pers.
Nah, Di web juga ada. Dan di web juga ada. Terima kasih sudah mendengarkan episode pertama ini, dan ditunggu saja episode kedepannya, mungkin akan ada lagi dengan pembicara yang lebih seru. Mungkin kita bisa undang Pemret mungkin. Bisa Iya. atau mungkin Iya. dari teman-teman Persma yang lain juga bisa. Iya, bisa diundang ke Bisa sini. banget. Mungkin kita bisa undang Pemret Oke. atau kawan-kawan yang ada di LPM Dimensi, mungkin bisa kita ajak ngobrol tentang tema sesuatu ya. Iya, Bisa boleh, sastra mungkin. Kan ada di sastra ada Ferdian mungkin. boleh banget. Ada di audio juga ada Fatoni. Kalau kita ngomongin videografi, Iya. nggak bisa ya? Videografi bisa nggak sih di podcast kan? Ada, kan ada ya? saya yang ngomong. Oh iya, Ada fotografi mungkin Mas Zaki, Ustadz. Gus, Ya Gus. Oh, iya. Gus Zaki. Satik. Oh iya, Gus Atik sebutannya kalau di sini. Oke, ya sudah, terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Dan terakhir, salam pers mahasiswa. Salam.